Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Mesya Natania, NIM 195051006. Saya dari kelas Aksya 2A. Kali ini, saya akan membahas tentang teori permintaan dan studi kasus. Baiklah, mari kita bahas tentang teori permintaan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke studi kasus. Teori permintaan itu ada dua macam, yaitu teori permintaan konvensional dan teori permintaan Islam. Teori permintaan dalam perspektif mikroekonomi konvensional hampir sama dengan teori perspektif mikroekonomi Islam. Namun, ada batasan syariah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Hukum permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor, yaitu harga barang yang diminta, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, selera, dan estimasi di masa yang akan datang, dan harga barang lain atau substitusi. Bila faktor tingkat pendapatan, jumlah penduduk, selera, dan estimasi barang serta barang substitusi tetap, maka permintaan hanya ditentukan oleh harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap permintaan dan perbandingan lurus dengan penawaran. Perbandingan terbalik antara harga terhadap permintaan disebut sebagai hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bila harga suatu barang naik, maka permintaan tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga tersebut turun, maka permintaan akan naik. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan antara permintaan dengan harga. Pertama, manakala suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak, sehingga barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut, sehingga untuk membatasi jumlah pembelian produsen akan menaikkan jumlah harga jual produk tersebut. Kedua, yaitu penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara menaikkan harga jual produknya. Sebaliknya, manakala pada suatu pasar permintaan suatu produksi relatif sedikit, maka yang terjadi adalah harga turun. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, barang tersedia pada produsen atau penjual relatif sangat banyak, sehingga manakala jumlah permintaan sedikit, produsen akan menjual produknya sebanyak mungkin dengan cara menurunkan harga jual produknya. Kedua, produsen atau penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari volume penjualannya. Dengan demikian, teori permintaan dapat dinyatakan perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga akan relatif turun. Ada kalanya hukum permintaan tidak berlaku, yaitu jika suatu harga barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Paling tidak ada 3 kelompok barang di mana hukum permintaan tidak berlaku, yaitu pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi, kedua, barang prestis, dan ketiga, barang given. Nah, kali ini saya akan membahas tentang studi kasus yang berkaitan dengan teori permintaan. Pada tahun 2020, sedang heboh-hebohnya pemberitaan kasus COVID-19 atau coronavirus disease atau yang dikenal dengan penyakit corona yang saat ini sedang marak di dunia. Dan saya akan membahas tentang permintaan masker dan desinfektan yang sangat dibutuhkan saat ini. Guna untuk mencegah corona, kebutuhan akan masker dan desinfektan sekarang ini sangat langka dan harganya pun mahal. Permintaan yang tinggi membuat harga sekotak masker saat ini bisa mencapai 300-800 ribu rupiah, yang awalnya bermula dari 25.000 sampai 35.000, sekarang melonjak tinggi dari 25 sampai 30 menjadi 300-800 ribu rupiah. Meskipun harga tersebut melonjak tinggi, konsumen tetap membeli masker guna untuk melindungi dirinya dari serangan virus. Bahkan
Bahkan, penjual masker atau disinfektan terpaksa menaikkan harga dengan alasan karena harga dari distributor sudah melonjak. Sementara pedagang masker yang lain mengaku sudah kehabisan stok masker atau disinfektan karena banyak diburu masyarakat akibat dampak dari virus corona. Banyak dari produsen yang menimbun masker guna untuk mendapatkan keuntungan. Akhirnya, terjadi kelangkaan masker dan disinfektan saat ini. Berdasarkan permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan antara permintaan dengan harga, yaitu manakala suatu pasar terdapat permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak sehingga barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut, sehingga membatasi jumlah pembelian produsen akan menaikkan harga jual produk tersebut. Kedua, penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara menaikkan harga jual produknya. Teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga merupakan pernyataan positif yang dikenal dengan teori permintaan. Cukup sekian pembahasan dari saya tentang teori permintaan dan studi kasus. Apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.